Di Malaysia itu ada gunungan, lalu ada butonya dua kiri di kanan, itu adalah di Singosari itu. Gunung itu adalah Gunung Arjuna. Nah, kenapa kok tidak di Lawu, kok bukan mengatakan Gunung Lawu saya? Karena Lawu itu adalah petunjuk sifat kesucian, itu Lawu, Lewi tadi itu. Tapi Arjuna adalah pusat sentral peradaban. Karena baik Gunung Lawu atau Gunung Arjuna itu sebenarnya adalah gunung sakral dan ritual. Gunung Lawu untuk apa? Gunung Lawu untuk tempat terakhir binatang-binatang yang bersayap terbang. Masa terakhirnya pasti pengen mati di puncak Gunung Lawu. Oh, gitu. Entah mulai dari Alas Purwo sampai Banten. Burung-burung kan sudah merasa mau mati terbang ke puncak Gunung Lawu. Makanya di pusat Gunung Lawu di puncak sana tuh banyak tulang-tulang burung. Dan saya pada waktu ke sana dijemput jalak tadi itu ya, jalak putih yang jemput saya pada waktu naik, berarti binatang pun ngerti akan dunia gaib, akan tujuan kebenaran dan sebagainya. Oke, yang jadi barangkali itu terkait dengan Satyo Diningit. Ini bisa berasal dari mana saja sebenarnya, yang berasal dari mana saja bisa. Dan apakah dia pasti akan menjadi pemimpin di Republik ini? Kelihatannya sampai detik ini saya bilang pasti. Karena apa? Karena sampai kesekian jabatan presiden itu masih belum mampu untuk mengembalikan secara fundament tentang negeri ini sebenarnya siapa, apa, di mana, bagaimana. Itu kelihatannya belum ada. Yang ada hanyalah kepentingan ini, dan selalu hanya debat berdebat yang tidak pernah ada selesainya. Cuma memang yang begitu meyakini bahwa berdasarkan teori siklus barangkali nanti Ibu Tribona Tunggal Dewi, terus kemudian Patih Gajah Mada juga akan membawa Nusantara ini kembali berjaya dengan sosok yang berbeda barangkali. Pasti itu ya. Pasti karena setiap kurun waktu tertentu itu tadi cahaya makrokosmos itu bersinar dalam sosok untuk mengadakan pembaruan sesuai dengan tuntutan era dan zamannya. Kalau menurut teori siklus kan sekarang ini Pak Jokowi ini Sanjaya, kemudian nanti dilanjutkan ada Kartanegara, baru kemudian Tribhuwana dan Gajah Mada gitu bisa juga seperti itu. Sekarang kita masuk ke permen yang kedua. Kita pengen tahu bagaimana sih kondisi Indonesia di tahun 2004 yang diramalkan oleh banyak orang. Indonesia akan menjelma menjadi sebuah kekuatan bangsa yang sangat luar biasa, menjadi kapten kesebelasan dunia. Nah, barangkali di zaman itu mungkin kalau kita bicara tentang kolateral dan jaminan orang bisa nyetak uang gitu ya, itu sekarang kan emas nih. Nah, barangkali nanti di tahun itu bisa pangan. Indonesia ini kan sumber pangan yang sangat luar biasa. Kalau kemudian underline-nya adalah pangan, maka tak ada negara yang bisa berjaya kecuali Indonesia. Mohon kalau dilihat dari perspektif ilmu tarot itu kira-kira nanti bagaimana, kita pengen tahu yang jadi Kusumo. Saya akan lihat dari tiga sisi ya. Saya pertama bertanya kepada Tuhan yang bersinar dalam tubuh saya. Sebenarnya tubuh adik-adik pun juga ada sinarnya ya, dan bisa. Cuman sering kita pakai hanya untuk kalau pas final. Ya Allah, seluruh sekian alam, Engkaulah yang maha tahu, Engkaulah yang maha sempurna. Atas perkenanmu semoga leluhur memberi jawaban lewat hati kami apa yang dikehendaki oleh adik tentang kondisi tahun 2004 Indonesia dalam keadaan bagaimana, Nuwun Sewu.
Amit. Waduh, halus positif, halus ke kanan. Nah, sekarang dibuktikan yang kedua pakai kitab suci. Coba di kitab suci apa? Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Al-Quran. Masuk. Ini Al-Quran. Portalnya itu ya. Ya, itu ini Al-Quran bahasa Jawa. Ya. Halus ya hasilnya. Semoga lewat Al-Quran ini tergambar situasi bangsa Indonesia. Ini dek, tolong ini apa ini? Baca kak. Apa ini? Iya kak. Ini apa ini? Coba. Ini. Amit ya. Ini. Ing dino iku langit rusak ajur krana dino iku janjinin Allah mesti bakal kalakon. Ini Al-Quran ya. Sayata dawuhing Allah iku dadi pepiling mula sapa wonge kang gelem monggo sira padha ngambaha dalan kang dadi keparingin Allah pangirane. Pirang-pirang pituduh. Nah, benar kan? Jadi sama kan tangan saya dengan ini sama. Karena apa? Karena Allah sang Maha Tahu, Maha Benar, Maha Kuasa itu tidak mungkin menyiksa umatnya, itu tidak mungkin. Nah, kalau umatnya sekarang tersiksa karena corona, karena ekonomi, karena politik, kan ulah manusia sendiri. Dan pada waktu tahun itu Allah tuh sudah memberi sebagaimana janjinya, ya, janjinya bahwa hidup itu harus damai, sejahtera, dan lain sebagainya, dan sebagainya. Oke. Nah ya, sekarang dengan tarot, dengan kartu tarot. Ini 6 orang. Ini berapa orang? 6 orang. 6 itu menentukan. Nah, Nemtokake ya nggih. menentukan. Pas. Sorry teman-teman nggak bisa baca komentar satu ya. Mudah-mudahan teman-teman di rumah sehat selalu, tidak ada yang sakit, rezekinya makin hari makin banyak. Ya Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Sempurna, atas perkenan-Mu lewat kartu tarot itu mudah-mudahan ada jawaban apa yang disampaikan oleh adik-adik saya ngaji Roso tentang tahun 2004 mendatang. Kulah yang Maha Benar dan yang Maha Sempurna. Perwira tongkat. Perwira tongkat digambarkan seorang perwira yang naik kuda berjalan ke kiri, artinya kembali start sebagaimana cita-cita leluhur kita. Artinya itu. Lalu kartu yang kedua, di sini ada as tongkat. Di angkasa ada energi yang hebat yang belum diturunkan terhadap kita. Ini masih di angkasa, ya. Mungkin sesuai dengan apa yang diobrolkan kakek tadi itu, kalau itu ini. Jadi ada mujizat yang akan turun. Ini as, kartunya kartu pedang as ini, as pedang. Ya. Lalu yang ketiga, ini ada seorang putri, Ratu Piala. Seorang raja putri sebagai pemenang. Jadi kalau tadi Mas Indra berkaya bahwa Sang Tribuana Tunggadewi akan lahir kembali memimpin negeri ini, siapa tahu kalau memang iya ya. Nah, tetapi di sini ada dalam orang baru keluar dari rumah,
Tapi justru waktu keluar dari rumah kelihatan gelap. Jadi sebelum 2040 kita akan mengalami fase-fase yang begitu sangat membingungkan, menyulitkan, baik di bidang ekonomi, di bidang politik, di bidang budaya dan sebagainya. Artinya seperti itu. Tapi di jendela sana sudah ada gambaran bahwa kekayaan kita itu sebenarnya masih tersembunyi sesuai dengan as tongkat ini tadi. Gitu. Nah, ini ratu koin, karena sang ratu nanti itu adalah kunci kesejahteraan di mana masyarakat dan bangsa ini akan ayem, tentrem, gemah ripah, lok jinawe. Bahasa Pak Dalangnya seperti itu ya. Kartu terakhir apa ini? Nah, ini ada seseorang yang menyeberang naik perahu mau ke suatu lembah yang dikayalkan. Lembah itu di sana di sana ada kehidupan, rumah-rumah, pohon-pohon, hutan-hutan yang baik kayalan kita. Untungnya perahu itu dilindungi oleh kekuatan gaib. Jadi bangsa kita itu seperti yang saya sampaikan tadi itu, bangsa kita itu dilindungi oleh kekuatan gaib sejak dulunya. Peralihan 700 tahun sekali ini justru malah gaib lah yang sekarang action, bukan politikus, bukan manusia, bukan ahli politik dan lain sebagainya ini ya. Tetapi di dalam perahu selalu ada orang misterius berbaju hitam yang nyingkur ini membelakangi kapten kapal. Jadi logis lah, setiap manusia, tiap bangsa itu selalu ada orang-orang, kelompok-kelompok yang sebenarnya tidak sependapat dengan cita-cita tadi itu. Dan untuk itu kakek ini sudah jauh-jauh mempersiapkan alternatif sistem politik. Yaitu sejak tahun 2008 saya himpun raja-raja untuk apel di bumi Mojopahit waktu itu ya. Itulah. Nanti juga akan ada lagi. Kenapa kok raja-raja? Karena kerajaan dan kepala-kepala suku adat itulah yang menjadi panutan pengayom yang baik sejak ribuan tahun yang lalu di negeri ini. Dan itu sudah kita himpun pelan-pelan. Syukurlah kalau sekarang itu gayung bersambut.